Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum, Bu Miftah. Waalaikumsalam, Bu Artiana. Berseri sekali wajahnya pada hari ini. Apa kabar, Ibu Miftah? Alhamdulillah, baik, Bu. Bu Artiana, gimana? Alhamdulillah, saya juga baik pada hari ini. Bagaimana, Bu Miftah, kabar sekolah pada hari ini? Aman-aman saja, kan? Ya, Alhamdulillah, sekolah aman-aman saja, Bu. Tapi ada satu hal nih, Bu, yang menurut saya mengganjal di hati. Ada Apa satu itu, kejadian, Bu? Bu. Apa kok sekiranya mengganjal di hati itu? Iya, anak didik saya itu ada yang tantrum, Bu. Suka berantakan-berantakanin peralatannya di kelas. Oh, seperti meja dan lain sebagainya seperti itu, dan tiba-tiba tantrum ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Anak tersebut apa termasuk ABK, Bu? Anak ini termasuk ABK, Bu, soalnya dia berbeda dengan teman-teman sebayanya yang seharusnya biasanya anak seusia itu berperilaku sudah bisa tahu tentang informasi, ini dia masih belum, Bu. Jadi seperti perkembangannya kurang begitu. Baik, berarti tujuan pembicaraan dalam coaching hari ini adalah mengenai anak ABK yang seperti Ibu sebutkan tadi, jadi sewaktu-waktu anak bisa tiba-tiba tantrum seperti itu ya, Bu? Betul sekali, Bu. Dia sering tantrum, bahkan ketika pembelajaran berlangsung, ketika hatinya merasa tidak enak atau ada satu hal yang tidak cocok dengan dirinya, dia tantrum dengan melempar-lempar barangnya, membuang-buang bukunya, takutnya itu terkena temannya. Kan kita nggak tahu ya, Bu, terkadang dia nggak sengaja melempar terus kena temannya kan juga akan jadi masalah, begitu, Bu. Itu terjadi di kelas berapa ya, Bu? Ini terjadi di kelas 1, Bu. Anak didik saya kelas 1 yang baru saja masuk ini. Oh, Bu Miftah memegang kelas rendah ya, kalau untuk SD ya, guru kelas rendah atau bagaimana itu kalau kelas 1? Ya, saya guru mata pelajaran agama Islam, Bu. Jadi saya memegang semua kelas. Nah, ini bertepatan pas waktu jam saya, si anak ini tantrum, begitu. Ternyata memang kesehariannya dia juga sering tantrum seperti itu. Laki-laki atau perempuan, Ibu, yang sering tantrum itu? Yang sering tantrum ini laki-laki, Bu. Oh, malah anak laki-laki ya? Ya, anak laki-laki. Jadi kekuatannya juga lebih, kekuatannya seperti anak-anak seusianya, namun penerimaan informasi itu dia masih kurang. Kemudian yang Ibu lakukan apa, Bu, ketika anak seperti itu di dalam kelas? Sejauh ini yang saya lakukan adalah mencoba menenangkannya dengan menasehatinya agar dia tidak melempar-lempar barangnya, dan terkadang saya memberikan proyek atau tugas yang berbeda dari teman-temannya agar dia punya kesibukan, tidak tantrum, lupa dengan kehati-hatiannya di dalam kelas sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain, begitu, Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian keberhasilan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Dari skala 1 sampai 10 masih di angka 6, Bu. Oh, di angka 6 ya, Bu. Apa mungkin masih Iya. ada hambatan-hambatan yang mengganggu? Iya, ada beberapa hambatan yang masih mengganggu. Apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Hambatan ini dari keluarga si anak ini, misalnya dari keluarga si anak ini, beliau, ibu dan ayahnya menghendaki anaknya ini tetap
bersekolah di lembaga kami. Sedangkan seharusnya karena dia berkebutuhan khusus kan sekolah di SLB, Bu. Tapi dari pihak keluarga karena yang dekat dengan rumahnya itu lembaga kami, pihak keluarga meminta agar anaknya tetap dipertahankan sekolah di lembaga kami, seperti itu. Memang pada kurikulum Merdeka itu semua sekolah harus menerima anak walaupun dengan kebutuhan khusus seperti itu ya Bu ya. Betul Bu, iya. Kemudian solusi untuk menghadapi itu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Solusi sejauh ini saya dan juga teman-teman guru saling berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Ketika pembelajaran di kelas 1 itu memang si anak ini tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain dengan pembelajaran yang seharusnya, tapi dia diberikan tugas tersendiri karena kegemaran dia ini menggambar dan juga mewarnai. Jadi kami Bapak Ibu guru memberikan dia proyek agar tidak tantrum atau lupa dengan ketantrumannya ini sehingga tidak mengganggu pembelajaran dan juga teman-teman yang sedang belajar begitu Bu. Baik, luar biasa sekali Bu. Setelah menemukan solusi yang demikian, kemudian ada pengembangan ide apa lagi Bu untuk mencapai tujuan yang akan panjenengan cita-citakan? Agar Ya anak seperti yang saya tantrum? Iya, ya seperti yang saya katakan tadi Bu, kami akan terus berkoordinasi, saling mendukung antara Bapak Ibu Guru 1 dan Bapak Ibu Guru yang lainnya, dan juga melibatkan orang tua si anak ini untuk kedepannya agar si anak ini bisa lebih terkondisikan. Gitu Bu Ardiana. Jadi ukuran keberhasilan Ibu nanti ketika anak tersebut menunjukkan perubahan sikap ya Bu, jadi lebih tenang, terkontrol, dan tidak mudah tantrum seperti itu ya Bu? Betul sekali Bu. Jadi skala keberhasilan ini ketika pemantauan kami, si anak ini sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik, tidak mudah tantrum lagi, bahkan syukur-syukur kalau si anak ini bisa sembuh tantrumnya, paling tidak sembuh tantrumnya begitu Bu. Tidak mengganggu teman-temannya dan teman-temannya juga bisa belajar dengan riang dan gembira. Baik, kemudian untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan kami lakukan, kami terus berkoordinasi dengan wali kelas 1, dengan Bapak Ibu guru yang lain, dan juga dengan keluarga si anak ini, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Setelah Ibu menemukan solusi yang demikian, kemudian ada pengembangan ide, komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu jabarkan tadi apa Bu? Pastinya saya dan teman-teman guru yang lain terus memantau perkembangan anak ini, sampai sejauh mana perubahannya. Kemudian kami juga akan terus berusaha, walaupun dia anak ABK, kami akan tetap berusaha merangkulnya, memberikan dia pembelajaran, dan memberikan hak-haknya sebagai seorang murid juga. Dan tentunya dengan menggandeng orang tuanya ya Bu, mungkin Bu. Betul sekali Bu, dengan menggandeng orang tuanya juga, karena kan orang tua bagaimanapun tetap harus memantau di rumah juga. Jadi kami, guru dan juga orang tua akan terus saling berkolaborasi memantau perkembangan si anak ini, Bu Ardiana. Luar biasa sekali. Berarti siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan penyelesaian masalah ini Bu, menurut jenengan? Menurut Ibu? Iya. Iya, pastinya saya akan terus berkoordinasi, berkolaborasi, dan dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang lain juga, kami berkomitmen bersama dan juga dengan keluarga si anak ini untuk terus memantau perkembangan si anak didik saya ini, Bu Ardiana.
Luar biasa sekali. Semoga bisa berjalan sesuai apa yang Ibu cita-citakan dan tujuannya juga tercapai ya Bu ya. Iya, iya betul Jadi sekali, Bu. untuk tindak lanjut dari sesi coaching kita ini apa Ibu? Pastinya saya akan menjalankan rencana aksi yang telah saya ceritakan tadi, Bu. Terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga dengan keluarga si anak ini memantau dan juga terus mengawasi, mengarahkan agar si anak ini tidak mudah tantrum dan berharap semakin tumbuhnya dia, tantrumnya bisa hilang dan bisa uh, belajar selayaknya teman-temannya. Begitu, Bu Artiana. Luar biasa sekali Ibu, memang bagaimanapun juga menghadapi anak spesial itu memang membutuhkan perlakuan yang khusus seperti itu ya Bu. Kalau sekarang di sekolah saya memang belum ada untuk anak yang khusus demikian dan ternyata Ibu Miftah sudah lebih dulu bersama, mendampingi dan membersamai anak-anak yang spesial itu dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Luar biasa, saya kagum sekali dengan Ibu Miftah atas usahanya dalam membersamai anak-anak yang memang spesial seperti itu Bu ya. Kemudian setelah ini apakah masih ada lagi cerita-cerita seru dari Bu Miftah yang ingin disampaikan kepada saya pada sesi coaching ini? Saya rasa cukup, Bu Artiana. Saya sudah merasa lebih lega, lebih rileks, bisa bercerita dengan Bu Artiana yang sudah menyambut cerita saya dengan bijaksana, dengan sabarnya mendengarkan cerita-cerita dan keluh kesah saya menghadapi anak didik saya yang satu ini yang sering tantrum, sehingga membuat diri saya lebih semangat lagi, lebih rileks lagi dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai seorang guru, begitu Bu. Sama-sama Ibu Miftah, saya pun juga sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Miftah pada hari ini. Kalau begitu bisa saya tutup untuk sesi coaching pada hari ini ya Bu? Iya Bu Artiana. Baik, saya tutup coaching pada hari ini. Semoga semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Bu Artiana. Assalamualaikum Bu Artiana. Waalaikumsalam Bu Miftah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Cerah sekali. Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana dengan Bu Miftah sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bagaimana Alhamdulillah. kabar sekolahnya? Aman-aman saja Bu? Aman Ibu, namun ada sedikit peristiwa yang mungkin masih mengganjal di hati saya, yang masih menjadi unek-unek di otak saya, Bu. Oh begitu ya. Kira-kira apa sih Bu Ya, yang sampai mengganjal di unek-unek ini? begini Bu, saya sebagai guru mapel, saya kan ada jam-jam di mana jam saya itu kosong. Nah tadi itu di Iya. jam 5.06 saya kan kosong, belum ada kelas. Kemudian setiap jam kosong saya kan masuk ke ruang guru. Nah ketika saya berada di ruang guru itu, saya mendengar anak-anak itu banyak yang mengumpat Ibu. Mengumpat dan berkata kotor, jadi dalam tata keramanya itu kurang tepat seperti itu, Bu. Oh, jadi tujuan pembicaraan kita kali ini tentang anak-anak yang sering mengumpat juga tata kamarnya yang kurang baik, begitu ya Bu Artiana ya? Betul Ibu, karena bagaimanapun juga saya ini guru mapel bahasa Jawa yang lekat sekali dengan pendidikan karakter. Jadi jika saya mendengar itu, rasanya hati saya seperti teriris Ibu. Iya Bu, namanya juga bagaimana ya, sekarang kan anak-anak
kurang tata kramannya. Jadi apalagi jenengan ini guru bahasa Jawa yang erat sekali dengan tata krama yang pasti kurang enak ya, Bu, jika mendengar Betul hal-hal Ibu, yang kurang baik ini. Jadi betul. kasus ini, terjadi di kelas berapa? Apakah Bu Artiana tahu ketika mendengar ini anak-anak kelas berapa sih, Bu? Ada dari kelas 7, ada juga dari kelas 8, dan ada juga dari kelas 9, Ibu, karena kelas-kelas di sekolah kami itu berdekatan, Ibu. Jadi seperti gayung bersambut seperti itu, Bu. Mengumpat, mengumpat, dan mengumpat seperti itu. Wah, jadi kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 juga ada, lengkap ya, Bu? Betul, Wah, betul, Ibu. anak-anak ini iya. Lalu Ibu apakah mengerti anak-anak ini, yang berkata kotor dan yang mengumpat ini laki-laki apa perempuan, Bu? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, Bu. Saya lihat tadi yang dari kelas 7 itu laki-laki, yang dari kelas 8 itu perempuan, dan yang dari kelas 9 itu laki-laki, Ibu. Iya, wah sangat memprihatinkan ya Bu Artiana ya ini, Betul, anak-anaknya. Ibu. Padahal di dalam kelas itu saya tuh sebenarnya sudah punya program yang namanya program Jarkoni, Ibu. Dalam program Jarkoni itu saya menerapkan pendidikan karakter, Ibu. Jarkoni itu sebuah akronim, yaitu bisa ujar dan melakoni. Jadi bisa berkata dan juga bisa berbuat. Program saya itu bertujuan untuk meningkatkan tata krama anak, dan ternyata masih ditemui perilaku-perilaku anak yang belum sesuai dengan tata krama, seperti itu, Ibu. Iya Bu, wah sayang sekali ya ini. Jadi pada kejadian ini padahal Ibu juga sudah memiliki program, Jarkoni ini untuk Betul, anak-anak bisa bertata krama yang lebih baik lagi begitu ya Bu Artiana ya? betul, Bu Miftah. Lalu dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Artiana ini dalam pencapaian keberhasilan mengenai masalah yang sedang berlangsung di sekolahnya Bu Artiana? Saya merasa di posisi 6, Ibu, karena masih ada hambatan-hambatan yang harus saya hadapi untuk bagaimana merubah anak menjadi lebih bertata krama, Ibu. Oh, masih di angka 6 ya Bu, berarti masih ada 4 lagi yang harus dilalui ya sama Bu Artiana Betul, ini. betul, Oh, betul, Ibu. lalu dalam perjalanannya ini, hambatan apa yang dirasa Bu Artiana ini dalam menjalankan tujuan untuk menertibkan anak-anak ini dalam bertata krama? Hambatan terbesar yang saya temui adalah ketika anak sudah tidak ada lagi di sekolah, Ibu. Membutuhkan kontrol dari orang tua yang ketika ada di rumah. Namun, murid-murid saya itu sebagian besar adalah anak-anak yang ketika di rumah itu tidak bersama dengan orang tua. Jadi ada yang karena faktor perceraian, ada juga yang karena faktor ibu bapaknya itu pergi ke luar negeri atau bekerja di luar pulau. Jadi pengawasan untuk perilaku anak di rumah itu masih kurang seperti itu, Bu. Dan juga hambatan yang lain, lingkungan sekitar rumah itu anak-anak itu bergaul dengan orang-orang yang usianya itu jauh lebih di atas mereka. Itu hambatan terbesar yang saya temui, Bu. Jadi ketika di Wah, sekolah itu anak sudah dikontrol, namun ketika di rumah belum begitu maksimal pengontrolannya. wah lumayan juga ya Bu Artiana ya dari hambatannya ini, dari Betul, faktor orang tua, kurangnya pengawasan di rumah, dan juga pergaulan mereka yang mungkin tidak seusia begitu ya Bu? Usia betul, Ibu. anak-anak usianya lebih dewasa dari si anak ini, sehingga pergaulannya juga, mungkin ikut pergaulan yang lebih dewasa begitu ya Bu Artiana ya? Iya, Bu. Lalu Betul. iya, lalu kemudian apakah Ibu Artiana sudah terpikir bagaimana solusi dalam menangani hal yang semacam ini, Bu? Pastinya kalau untuk hambatan yang saya bicarakan tadi, di sekolah saya itu kan ada grup paguyuban, Ibu. Dan saya juga salah satu wali kelas.
salah satu wali kelas. Jadi saya pun memanfaatkan rekan saya sebagai wali kelas dan juga grup Raguyupan itu untuk berkomunikasi intens dengan orang tua. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi saling berkolaborasi ya, Bu. Saling Betul, bergandengan tangan, iya, berkolaborasi betul, dengan Raguyupan dan juga karena Bu Artiana juga termasuk wali kelas, jadi juga memiliki tanggung jawab untuk betul mencari Ibu. solusi, saling mencari solusi. Wah, luar biasa Betul. sekali ya Bu Artiana ini. Kemudian Bu, setelah Bu Artiana tadi terpikir tentang solusinya, terus rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini kira bagaimana? Pastinya saya ini kan bekerja di bawah naungan instansi ya Bu. Jadi yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan pimpinan saya, yaitu kepala sekolah, mengenai kejadian-kejadian yang saya lihat secara langsung, dan juga saya akan menawarkan solusi, yaitu program yang sudah saya jalankan di kelas Bu, program Jarkoni. Harapan saya program itu bukan hanya menjadi program kelas, tapi juga menjadi program sekolah. Setelahnya saya pun juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, karena sebagai guru mapel, rekan sejawat juga berperan serta dalam keberhasilan peningkatan tata krama anak. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua dan juga tokoh-tokoh masyarakat sekitar sekolah, Ibu. Demikian. Iya, luar biasa sekali Bu Artiana. Lagi-lagi kita membutuhkan kolaborasi ya Bu, membutuhkan kolaborasi, koordinasi. Bagaimanapun kita juga tidak bisa sendiri ya, tidak bisa menjalani sendiri, masih membutuhkan kepala sekolah, membutuhkan rekan sejawat, dan juga Bapak Ibu guru, wali murid. Luar biasa sekali Bu Artiana. Terima Lalu kasih. jadi ukuran keberhasilan Ibu nanti ketika anak-anak sudah menunjukkan perubahan sikap atau bagaimana Bu? Ukuran keberhasilan Jadi dari Bu ukuran Artiana? keberhasilannya adalah dengan pantauan kami secara rutin, anak-anak sudah tidak ada lagi yang berkata kotor, mengumpat, dan juga menerapkan tata krama yang baik di sekolah. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi ukuran keberhasilan dari Bu Artiana ini ketika melihat anak-anak ini sudah menunjukkan perubahan sikap, paling enggak berkurang, nggih, berkurang kata-kata mengumpat ini, kata-kata yang kurang baik, bahkan kalau sampai hilang, puji syukur kalau sampai sembuh begitu ya. Alhamdulillah, Dan ya Bu Bu, itu Artiana harapan juga saya. iya, dan Bu Artiana juga bisa menjalankan programnya dengan lancar. Lalu untuk mengantisipasi Bu, mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah Bu Artiana sudah terbesit eee, apa ya, ide agar kejadian ini tidak terulang lagi? Untuk mengantisipasinya yang pasti ke semua kelas itu kan ada keyakinan kelasnya Bu, yang berkaitan dengan sopan santun dan tata krama. Jadi ya bagaimana anak selalu dan rutin diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian juga dengan pembiasaan-pembiasaan tata krama yang ada di dalam Jarkoni itu harus dilakukan secara konsisten setiap harinya. Seperti itu Bu, cara mengantisipasi agar tidak terjadi lagi yang kejadian yang saya ceritakan tadi. Iya, baik. Oh, jadi keyakinan kelas ini ya, Bu, yang terus ditekankan ke anak agar Betul, anak-anak Ibu. ini menjadi terbiasa pengucapannya itu pengucapan-pengucapan yang bagus begitu ya, Bu Artiana ya? Betul, betul Ibu Miftah. Iya. Lalu kemudian apa komitmen Bu Artiana ini terhadap rencana aksi yang tadi Ibu jabarkan? Komitmen saya adalah terus menjadi contoh utama untuk anak dalam penerapan tata krama yang baik itu seperti apa. Jadi saya harus menjadi berkomitmen untuk menjadi contoh utama atas perilaku yang baik itu seperti apa. Kemudian saya juga terus konsisten melakukan pembiasaan-pembiasaan baik itu kepada anak, dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang
orang tua murid dan juga masyarakat sekitar, Bu. Seperti itu komitmen saya. Iya, luar biasa. Saya juga setuju nih sama Bu Artiana. Jadi bagaimanapun si anak ini kan meniru kita begitu ya sebagai seorang guru. Jadi kita juga harus memberikan contoh-contoh yang baik, jadi suri tauladan untuk anak didiknya begitu pastinya ya Bu Artiana. Iya. Lalu siapa yang dapat membantu Bu Artiana dalam menjaga komitmen ini, Bu? Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua, dan juga masyarakat sekitar yang dapat membantu terlaksananya tujuan saya ini, Bu. Ya, luar biasa sekali. Semoga programnya Bu Artiana bisa berjalan ya sesuai dengan harapan sekolah, juga harapannya Bu Artiana sendiri. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Pastinya saya akan menjalankan rencana aksi yang sudah saya ceritakan ke Ibu panjang kali lebar tadi, Ibu. Saya pasti akan menjalankannya. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Artiana, sangat menginspirasi ya ceritanya ini, dan terima kasih loh sudah menjadikan saya tempat bercerita. Saya senang sekali Bu Artiana bisa bercerita dengan saya. Semoga Bu Artiana selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan program yang sangat luar biasa ini. Sangat menginspirasi menurut saya. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Bu Mita. Jadi saya merasa sangat lega sekali pada hari ini setelah mengadakan sesi coaching ini, Bu. Ya, sama-sama Bu Artiana. Jadi apakah masih ada yang ingin diceritakan, Bu? Oh, tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Jadi oke, saya tutup ya sesi coaching pada hari ini. Baik. Sebelumnya terima kasih Bu Artiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.